Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam program Yesus Kuatku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat kepercayaan dan kesempatan yang masih Engkau beri bagi kami, untuk kami boleh menikmati hari yang baru ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kepada kami hikmat untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kami pada hari ini lagi. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan renungan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah dimerdekakan untuk memerdekakan. Di dalam Galatia 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh, Rasul Paulus menjelaskan besarnya perbedaan antara orang-orang yang ada di dalam hukum Taurat dan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka yang masih ada di bawah hukum Taurat seperti orang yang terkurung di dalam sebuah penjara yang tidak memiliki kebebasan sama sekali. Sedangkan orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhannya, kita menerima kebebasan dan kemerdekaan dan dapat menikmati persekutuan penuh dengan Allah. Memang arti kemerdekaan adalah bebas dari belenggu, bebas dari ikatan, bebas dari aturan, dan juga bebas dari kekuasaan dari pihak tertentu. Namun jangan salah artikan arti kebebasan bagi kita yang percaya kepada Kristus. Kita tidak bisa samakan arti kebebasan dan arti kemerdekaan seperti contohnya bebas dari aturan-aturan. Kita tidak dapat melakukan semua perbuatan kita, perkataan, pikiran kita seturut dengan keinginan kita sendiri. Kita memang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Namun agar tidak terikat lagi dengan ikatan-ikatan dosa, maka tetap kita harus mengisi dan menjalani kemerdekaan yang sudah kita terima itu seturut dengan ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Galatia 5 ayat yang ke-13 menjadi ayat renungan kita pada hari ini. Galatia 5 ayat ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya akan bacakan Galatia 5 ayat ke-13 di dalam terjemahan Perjanjian Lama. Karena kamu ini, hai saudara-saudaraku, sudah dipanggil kepada kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan itu janganlah dipakai menurut hawa nafsu. Melainkan oleh kasih, perhambakanlah dirimu sama sendiri. Konsep kemerdekaan di dalam Kristus yang pertama adalah mati bagi dosa. Seharusnya dosa tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang sudah merdeka. Dan kita tidak perlu lagi merespon terhadap godaan-godaan yang membuat kita terjerumus kembali ke dalam dosa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau kita perhatikan ayat ini, 1 Petrus 2 ayat ke-16 ini, status mereka adalah sebagai orang yang merdeka, tetapi mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Seolah-olah tampak baik, tetapi apa yang ada di dalamnya itu tidak seperti kehendak Tuhan. Ada kebohongan, ada kemunafikan di dalamnya, ya. Hal yang kedua adalah konsep dari kemerdekaan Kristus lepas dari kedagingan.
Kita tidak lagi diperhamba oleh keinginan daging. Memang sangat sukar, tetapi bukan keinginan daging lagi yang menguasai diri kita, tetapi kita yang harus menguasai kedagingan kita. Ya. Galatia 5 ayat yang ke-16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Roh Kudus yang menguasai keseluruhan hidup kita, pikiran kita, tindakan kita, perkataan kita. Biarlah izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, sebab itulah orang yang sungguh-sungguh sudah merdeka. Seperti itulah hidup di dalam roh, ya, hidup dikuasai oleh roh. Hal yang ketiga, merdeka untuk saling melayani. Merdeka untuk melayani Tuhan, juga merdeka untuk melayani sesama dengan didasari oleh kasih Allah. Pelayanan kita diwujudkan di dalam hubungan kita, bisa kita lihat hubungan kita antara sesama. Dimulai dari hal yang terkecil, dari suami istri, dari anak, terhadap orang tua, terhadap tetangga, terhadap jemaat, dan juga teman-teman mungkin di kantor, dimanapun kita ada, kita menjadi pelayan bagi sesama, melayani sesama. Itu yang seperti yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, di dalam melakukannya, untuk melakukan ketiga hal ini saja, sangat-sangat tidak mudah. Untuk mati bagi dosa, untuk lepas dari kedagingan, untuk melayani dengan kasih, sangat-sangat tidak mudah. Karena di dalam pelayanan pun dan di dalam persekutuan orang-orang percaya pun, ada banyak dan masih banyak perbedaan-perbedaan, tantangan-tantangan, tetapi semuanya itu akan dapat bersatu dan bertumbuh bila pelayanan kita dimotivasi oleh kasih dari Kristus, ya, yang sudah memerdekakan kita dari dosa. Puji Tuhan. Sekian renungan kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah dengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan mampukan kami semua untuk boleh mengerti, bahkan kami boleh menjalani semua apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami, mampukan kami, sanggupkan kami untuk kami boleh menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran Tuhan pada hari ini lagi. Tuhan tolong apa yang menjadi kegiatan mereka pada hari ini, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, Tuhan tolong semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bersama Yesus, aku kuat.